Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, hari ini aku akan menjelaskan tentang sistem pendidikan di Jepang. Tahukah kamu bagaimana sih konsep kurikulum pendidikan di Jepang itu? Tingkatan pendidikan di Jepang sama seperti di Indonesia, yaitu menggunakan sistem 6-3-3-4. 6 tahun sekolah dasar, 3 tahun sekolah menengah pertama, 3 tahun sekolah menengah atas, dan 4 tahun perguruan tinggi. Karakteristik kurikulum pendidikan di Jepang. Sifat dan karakteristik kurikulum tingkat sekolah dasar di Jepang hampir sama dengan di Indonesia. Bedanya hanya untuk kelas 1 dan kelas 2. Pada kelas ini, Jepang lebih memperkenalkan tata cara kehidupan dan fokus kegiatan bermain daripada kegiatan belajar di kelas. Pembelajaran utama seperti bahasa Jepang mempunyai porsi lebih banyak dibandingkan dengan pelajaran lainnya. Sedangkan pelajaran moral diajarkan oleh wali kelas sejam seminggu atau diintegrasikan melalui pelajaran lain. Pendidikan moral sudah termasuk pendidikan agama. Di Jepang, pendidikan dasar tidak mengenal ujian kenaikan kelas, tetapi siswa yang telah menyelesaikan proses belajar di kelas 1 secara otomatis akan naik ke kelas 2, begitupun seterusnya. Kalian tahu nggak sih, kurikulum pendidikan di Jepang juga memiliki kelebihan dan kekurangan loh. Adapun kelebihan sistem pendidikan di Jepang, tidak ada tes untuk 3 tahun pertama sekolah, ada menu makanan standar, tidak ada pegawai kebersihan, seni tradisional diajarkan di sekolah umum, dan mahasiswa masih memakai seragam. Selain kelebihannya, kekurangan sistem pendidikan di Jepang yang pertama, pengangguran intelektual dari lulusan universitas juga semakin membengkak, hubungan antara program kependidikan dengan dunia kerja belum dapat direalisasikan. Pendidikannya juga yang kurang menitik beratkan pada faktor kemanusiaan, melainkan pada ahli teknologi tinggi. Lalu, bagaimana sih perbandingan kurikulum di Jepang dengan kurikulum di Indonesia? Perbedaan kurikulum Jepang dan Indonesia antara lain, yang pertama, jenjang pendidikan sekolah dasar di Jepang sama seperti di Indonesia, yaitu sekolah dasar selama 6 tahun di umur 7-12 tahun. Pendidikan di Jepang juga bebas biaya dari jenjang sekolah dasar sampai sekolah menengah pertama. Sedangkan di Indonesia, adanya dana biaya operasional sekolah atau BOS. Metode pembelajaran di Jepang menggunakan metode tutor sebaya, P-learning, atau disebut listen study. Sedangkan di Indonesia menggunakan metode saintifik, mengamati, menanya, mencoba, mengasosiasi, dan mengkomunikasikan. Peran guru di Jepang hampir sama dengan di Indonesia, yaitu sebagai fasilitator. Ada 3 prinsip mengajar guru di Jepang, yaitu yang pertama, Tanoshishi Jukyo, kelas harus menyenangkan. Yang kedua, Wakaruko, anak harus mengerti. Dan yang terakhir, Dekuruko, anak harus bisa. Sistem kenaikan kelas di Jepang ialah tidak ada ujian kenaikan kelas pada jenjang pendidikan dasar, sedangkan di Indonesia, ujian kenaikan kelas yang dilakukan setiap tahun pada setiap jenjang pendidikan. Demikianlah gambaran singkat mengenai sistem pendidikan di Jepang yang dikenal maju dan terstruktur dengan baik, dengan jenjang pendidikan dasar hingga perguruan tinggi yang jelas, dukungan pemerintah dan masyarakat yang kuat, serta fokus pada pengembangan keterampilan dan karakter. Pendidikan di Jepang berhasil menciptakan generasi yang siap bersaing secara global. Semoga pemahaman ini dapat menginspirasi kita untuk terus meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Terima kasih atas perhatian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.